VCD ngomong-ngomong. Halo semuanya, gimana kabarnya? Salam kenal ya, aku Geralda Cornelian Tantra. Nah, kali ini kita bakalan kedatangan 2 bintang tamu dari VCD. Yang pertama ada Pradipta. Halo. Dan satunya ada Daigo. Halo. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang apa sih? Sebenarnya hari ini kita mau membahas tentang hal yang mungkin jarang dibahas oleh teman-teman VCD karena kebanyakan kita cuma ngomong tentang desain, tentang kuliah, kerjaan. Kali ini kita bakalan membahas tentang pertemanan dan pergaulan anak VCD. Nah, karena temanya bergaul dan berteman, tak kenal maka tak sayang. Jadi, kita kenalan dulu. Halo. Kenalin aku Dipta. Sekarang semester 5. Mantap. Kalau Daigo? Oke, halo, aku Daigo. Aku sekarang semester 3. Oke. Sekarang kesibukan kalian apa aja sih? Mulai dari Dipta dulu deh. Selama pandemi ngapain aja? Sibukan. Ya, yang pasti kan SU. Sekarang lagi menjabat sebagai presiden, harus mengabdi. Selain itu ya paling kuliah-kuliah aja. Sama kemarin kan ada panitia reverse. Mantap. Oh iya. Mantap. Kalau Daigo gimana Daigo? Kalau aku sekarang sibuknya kuliah, habis itu ikut UKM, ikut SU juga, membantu Kak Dipta. Habis itu ikut panitia-panitia juga, sama buka pesanan gitu sih. Berarti kalau aku simpulkan ya, dari kesibukan 2 teman kita ini, dua-duanya lebih sibuk ke hal-hal seperti kuliah, menyibukkan diri dengan hal-hal lain, tapi nggak ada sosialisasinya, guys. Jadi, gimana, guys? Selama pandemi ini, pertemanan kalian semakin buruk atau semakin sepi, atau kehidupan sosial semakin tidak menyenangkan? Cerita dong, dikit-dikit. Boleh, dari Daigo dulu, guys. Dari Daigo. Karena kebiasaan di rumah, jadi dulu awal-awal pas mau balik ke Surabaya itu ngerasa bener-bener ansos. Kalau ketemu orang itu kayak nggak suka. Terus udah balik ketemu beberapa orang, akhirnya ya udah mulai terbiasa lagi. Terus mulai Zoom juga sama teman-teman. Jadi pertemanan nggak begitu ansos lagi sih. Oh, gara-gara pandemi tambah nggak ansos ya? Sekarang nggak ansos. Kalau Oke. pandemi itu ansos banget. Oke, Dipta. Pengen tarik tweet sih itu Daigo. Tapi iya loh, gara-gara pandemi ini kayak enggak sih, sebenarnya aku nambah temen juga sih pandemi ini. Cuman jadi beda loh kayak kenalannya. Bondingnya kan jadi beda toh. Kayak gitu sih paling. Nah, kalau menurut kalian nih seberapa penting sih sebenarnya kalau membangun relasi dengan sesama, terutama di VCD? Silakan bicara siapapun yang ngomong dulu. Membangun relasi dengan sesama. Jadi kayak seberapa penting sih punya teman di VCD itu? Kasarnya kayak gitu. Contohnya aja lah, di VCD itu ada beberapa macam tipe temen. Yang pertama ada temen yang suka main misalnya. Jadi kemanapun kalian bersama orang ini pasti bawaannya main terus. Yang kedua itu serius. Apa-apa kerja tugas. Dosen lupa ada tugas dia yang ngingetin. Itu tipe-tipenya anak ambis. Terus ada lagi tipe yang sanskui. Kuliah nggak kuliah, jos. Jadi ya gimana sih menurut kalian pertemanan buat anak VCD itu? Menurutku relasi tetap perlu sih, penting sih. Kalau enggak ya jadi nggak seru lah. Masa kuliah sendirian gitu, ansos kan nggak seru banget ya toh. Tapi harus hati-hati juga sebenarnya. Soalnya kadang-kadang pertemanan itu agak gimana ya? Karena udah teman tuh jadi alasan untuk segala hal gitu loh. Oh, enggak sih? Contohnya gimana? Contohnya? Kayak misalnya kamu mau nugas ya toh, terus kebetulan temanmu tugasnya udah selesai atau gimana, dia ngajak pergi ya toh. Habis itu ayolah pergi cus gitu. Ini ceritanya
yang dulu ya kayak sebelum pandemi ini ya. Ayolah cus gitu. Terus wah nggak bisa lah kan aku masih ada tugas intinya kan gitu. Cuman wah nggak solid. Nah itu kan jadi kadang-kadang jadi apa ya? Jadi dilema sendiri. Kalian ngerasain nggak sih digituin? Kalau aku sih nggak seberapa ngerasain ya. Soalnya jarang ada yang ngajak pergi. Kalau pergi soalnya kamu yang udah selesai duluan, Ger. Oh, soalnya kamu udah selesai dulu. Iya. Mau masuk. Daigo, kamu pernah gak ngerasain gitu? Kalau aku sih jarang ya, soalnya kalau tugas-tugas gitu mesti saling ngingetin. Jadi selesainya biasanya lebih bareng-bareng gitu sih. Wih, kompak tak. Kalian ini ambis soalnya. Enggak lah. Kejadian apa aja yang jadi menguntungkan karena adanya temen? Coba sebutkan. Kalau adanya temen itu jadi ada yang ngingetin kalau besok ada tugas atau ada apa. Terus kadang kita juga saling bantu. Misal aku belum selesai, terus temanku udah, itu kita saling bantu. Aku juga pernah pas semester 2 kemarin itu bantu tugasnya temen. Kan mau ACC, terus dia belum selesai, ya udah tak bantu. Gitu. Oke. Wih, ini panutan banget sih. Saling bantu-membantu. Kalau Dipta gimana, Dip? Mungkin bisa dibilang ada temen, jadi ada orang dalam. Temennya punya relasi baik sama dosen gitu kan? Nah, misalnya kayak gitu. Ya, tapi sebenarnya ada sama dosen, ayo. Nah, itu menyenangkan itu teman sama dosen. Tapi emang sih ada teman tuh sangat membantu, apalagi kalau ini ya saling suportif ya teman-temannya kan. Jadinya suasananya tuh apa ya? Lingkungan belajarnya jadi enak lah. Kayak selalu pengen berkembang sama-sama gitu, nggak saling menjatuhkan. Oh, mantap. Saling membangun, saling membantu. Itu ini saling motivasi. Positif banget. Positif banget lah, positif habis ya. Nah, kalau kalian nih selama kuliah, pertemanan kalian tuh lebih banyak dihabiskan mainnya ya, bareng teman-teman sejurusan, satu geng, atau kalian juga mulai merambah ke kepanitiaan gitu, cari teman-teman baru yang di luar VCD misalnya? Daigo dulu deh, Daigo. Oke, kalau main sih sama teman-teman VCD juga, terus ikut-ikut panitia ya itu pasti sih. Soalnya kalau kita nggak punya teman dari jurusan lain kan, kita kayak pertemanannya nggak enak, nggak tahu dunia luar dari VCD gitu sih. Oh, masuk. Iya sih, memang benar sih, memang butuh banget teman di luar VCD. Tapi teman di VCD pun juga butuh, karena ada kasusnya seseorang itu misalnya dia punya temennya tuh orang luar VCD semua, jadi di kelas nggak ada temennya. Itu gimana dong? Gimana tuh? Aku juga sih, kayak di kelas itu juga nggak banyak teman VCD-nya, jadi kalau ada tugas-tugas juga dia jarang-jarang nanya gitu ke kita. Oh, beneran ada? Ada tuh. Jadi kalau nanya jarang banget. Di temen lah aku, tolong. Iya tuh. Kan kamu saling membangun tadi katanya. Enggak pernah kan aku nanya ke dia buat deketin dia, tapi habis itu juga dianya udah nggak mau nanya lagi. Kamu deketin dia gimana? Ini nanyain tugas udah belum kayak gitu. Siapa tahu kamu deketin udah makan belum, jadi nggak mau lah aku. Cewek apa cowok? Cewek. Oh, bener berarti. Takut. Gak bercanda. Pertemanan itu baik kok. Iya. Iya. Gimana di pendapat kamu? Ya kalau menurutku sih dua-duanya penting ya, tapi teman di kelas tuh emang nggak boleh apa ya, harus ada gitu loh, kayak ya nggak tahu, menurutku di DKV itu kalau nggak ada teman kelas ya, minimal teman yang sama-sama cupu aja deh, nggak apa-apa, nggak usah yang jago. Itu tuh gimana ya, kayak support moral gitu dah. Iya. Tapi ya itu sih, aku nggak tahu di kelas tuh menurutku perlu ada teman, kayak
mau sebanyak apapun teman di luar, kalau yang di kelasnya nggak ada, kita tetap nggak lanjut. Aku nggak ngerti ya ini di jurusan lain sama atau enggak, cuman sepengalamanku di DKV sih kayak gitu. Nah, sekarang kita coba throwback ke zaman dimana kalian pertama kali masuk UC. Apalagi kalian berdua dari luar kota kan, Dipta dari Jogja, dari Kediri. Nah, kan pasti awal masuk kayak nggak kenal siapa-siapa. Kalian dulu kenal seseorang nggak? Minimal satu orang aja. Yang sesama mahasiswa. Kalau aku kenal. Aku di DKV nggak kenal sih. Oke lah. Kalau gitu ceritain dulu lah. Kalian dulu perjalanan dari tidak kenal siapa-siapa sampai punya teman satu. Itu gimana? Di WCD. Siapa dulu? Dego dulu. Oke, kalau temen di UC pertama emang udah ada beberapa. Kalau di VCD itu pertama dari grup angkatan kan. Terus ada yang sama-sama dari Kediri. Ya udah kita mulai kenal. Terus di awal pride tenan nih. Awal juga ini ada grup WA itu ada isinya sekitar 15 sampai 20 anak. Jadi di situ. Terus pas ke UC pertama waktu daftar ulang juga nggak bingung nggak punya teman, kita udah langsung ngumpul bareng-bareng. Berarti pertemananmu ini diawali dengan onlinean dulu ya? Nggak langsung ketemu? Enggak, dari grup WA dulu sih. Ini kayaknya relatable buat teman-teman angkatan 2020 ya, angkatan 2020 yang membanggakan. Mereka kan pertemanannya dari awal, bukan dari awal sih, dari lulus SMA sampai masuk kuliah, mereka nggak pernah ketemu satu sama lain bahkan. Mungkin ini bisa relatable kayak Daiku deh. Aku sebenarnya nggak bisa bayangin kalau aku angkatan 2020 ya. Kayak ansos banget aku. Nyaman. Temennya di layar doang. Nah kalau Dipta gimana Dip? Kalau aku agak beda sih. Aku pertama kenalan tuh ya pas OWIC kan. Waktu Prodi Day itu ya udah asal aja kenalan sama yang di sebelah kanan kiri. Ya kebetulan yang tak kenalan pertama itu udah gak ada sih orang. Maksudnya udah gak di VCD. Tapi ya gitulah, itu ya kenalan langsung sih. Terus sejujurnya aku juga gak ngerti ya, soalnya itu tuh gak tahu kayak seleksi alam gak sih? Kalian ngerasain gak? Coba aku tanya deh, kalian berapa kali ganti circle pertemanan di VCD? Aku cuma satu sih. Oh, kamu cuma satu? Iya, berapa satu. Aku gak pernah ganti, cuma circleku ada beberapa. Mungkin kalau aku satu, tapi aku lihat di dalam circleku tuh ada yang datang dan pergi. Iya. Oke. Aku sebenarnya juga mirip Daiko, kayak aku main kayak banyak circle gitu loh, cuman apa ya? Dari awal sampai sekarang tuh kayaknya aku udah gonta-ganti teman main tuh kayak 3 atau 4 kali gitu deh. Sejujurnya itu awal-awal aku culture shock sih. Kayak kali di Jogja tuh aku benar-benar nggak punya gerombolan kan. Terus kayak awal di DKV itu wah ternyata nggak bisa gitu. Nggak bisa independen tuh, nggak bisa jadi indie tuh nggak bisa indie. Oke, terus yang tadi kan kamu bilang kayak ada seleksi alam. Coba jelasin lebih detail. Maksudnya seleksi alam tuh kayak gimana? Paling gampang ini sih, kayak pace ngerjain tugas, ya kan? Ada orang yang ngerjain tugasnya tuh dapat langsung dikerjain selesai. Ada orang yang dapat terus dicicil-cicil sampai deadline. Ada orang yang ngerjainnya tuh kayak nunggu mood, ya kan? Iya, benar. Aku pengalaman sama orang yang kerjanya nggak sampai cara kerjanya nggak sama aku tuh nggak bisa sih. Yang ada tuh kesel gitu. Soalnya kesel gimana? Ya kesel lah, soalnya beda loh. Kadang-kadang tuh dia kerjain, ya enggak sih, sebenarnya itu aku yang salah juga sih. Aku kan kalau kerjain biasanya tuh gubut gitu kan, kayak kadang-kadang tuh tengah malam, kalau enggak mepet-mepet deadline gitu kan. Nah cuman ada orang kan yang nggak mau kayak gitu, akhirnya tuh dikejar-kejar, hasilnya tuh jadi nggak maksimal. Benar. Terus ya itu paling gampang dari tugas. Dari selain itu aja ada, nggak tahu, aku perasa ada di kafe itu mainnya ada beda-beda gitu kan.
ada yang kita bilang pecinta Jepang aja lah, ya kan? Ada yang pecinta Jepang, bener dong. Misi di bagian Jepang, oke. Visi di Jepang ya kan ada. Terus habis itu ada VCD yang emang doyan main ya kan, sukanya pergi. Ada anak yang sukanya tuh ngumpul-ngumpul doang kayak di yang ngumpul di kampus gitu. Nah kebetulan kan ya aku sama Kir kita mainnya di kampus kan. Cuman kan ada toh yang wah nggak betah nih di kampus kayak harus keluar gitu-gitu. Iya benar. Nah itu kalau nggak sama juga susah sih. Nggak tahu. Daigo gimana? Di kelas tuh gitu gak sih? Ya gitu juga sih. Jalan terus sampai malam, ada yang cuma di kampus, jalannya jarang-jarang. Iya. Pak itu panutan sih. Jarang di kampus, jarangnya jalan-jalan. Pasti pinter. Aku nggak tahu sih. Oke, berarti kalian nih dari masuk sampai sekarang pertemanannya ya sama itu aja ya? Kalau aku ya. Tapi kan anaknya di kafe kan juga segitu-gitu aja sih. Ya enggak sih? Iya jadi sih, kayak cuma kita kenal semua lah pasti. Kalau nggak kenal ya minimal ngerti. Kalau nggak ngerti parah kamu. Parah. Masa orang cuma 50 terus nggak kenal? Iya loh, parah. 4 tahun juga bersama. Kalau dari dulu kalian temennya sama itu aja, ada nggak perkembangan dari pertemanan kalian? Yang misalnya dulu cuma nongki dulu cuma main bareng, tapi sekarang entah kenapa jadi ambis pengen kumlot. Gimana? Ada nggak? Menurutku yang dulunya biasa-biasa, sekarang mulai ambisnya kelihatan semua. Tapi menurutku ambis salah apa enggak lo? Kalau menurutku ambis itu nggak salah juga nggak bener sih. Kalau ambisi buat diri sendiri sih nggak apa-apa, tapi kalau teman-teman di sekelilingi kita udah ngerasa kok ambisi keterlaluan, bikin aku nggak nyaman, nah itu nggak boleh sih. Kan kasihan juga. Boleh dicatat teman-teman, ambisi itu jangan keterlaluan. Kasihan teman-temannya, nanti nggak nyaman. Keren deh. Kalau kamu ambis nggak gue? Kalau jujur aku nggak ambis, cuma emang aku kayak gini. Oh, memang kayak gini. Berarti ada satu tipe kerja lagi, Gir. Satu selesai langsung, satu dicicil, satu mepet, satunya cicil tapi ambis. Kayak harus. Kayaknya ada sih orang kayak gitu. Pasti ada di tiap angkatan. Ada, tapi kayak gitu aku keren sih. Bisa konsisten tuh keren. Coba aku nggak bisa soalnya. Tapi ya gitu sih, kadang kalau terlalu ambis ada yang dikorbankan. Misalnya dia terlalu banyak menghabiskan waktu di kerja tugas ya. Akhirnya nggak punya teman kayak temennya itu cuma figuran gitu. Soalnya dia menghabiskan waktu sama tugas, bukan sama temennya itu. Gimana coba? Pasti ada orang kayak gitu. Ada. Nih Dipta gimana di perkembangan pertemananmu Dip? Sama sih, tapi nggak tahu kalau Daigo ini lebih cepat. Kamu kan awal semester 3 ya, gue berarti kan? Iya, sekarang semester 3. Nah, aku baru berubah sama teman-teman tuh kayak baru menyadari gitu. Enggak sih, semester 3 akhir lah. Kayak kenapa nggak dari dulu tuh kita bukan ambis ya, tapi lebih kayak berusaha semaksimal mungkin gitu loh. Nah, soalnya kan awal-awal tuh kita banyak ngeluhnya sih, menurutku ya. Waktu aku awal-awal semester 1-2 tuh aku banyak ngeluhnya kayak kan kena manual semua kan, gambar terus basic drawing ya semua lah, kita nggak ada digitalnya sama sekali. Itu kayak wah nggak bisa pokoknya ada pikirannya itu jelek, terus akhirnya kan pas-pasan toh. Terus setelah semester 3 setelah dipikir-pikir lagi kayak sebenarnya tugas-tugas semester awal tuh bukannya gampang ya, aku nggak ngomong gampang, cuman bisa gitu, kayak sebenarnya aku tuh bisa nih harusnya dibikin lebih baik lah. Nah terus ya itu mulai di situ menyesalkan, tapi kayak apa ya, udah terlambat gitu. Aku waktu itu akhir semester 3 ngitung sih kayak IPK aku terakhir kan, kayak aku tuh masih bisa kumlaut atau enggak. Jadi kan kalau aku nggak salah kita kumlaut tuh 37 ya? Iya, 375 kan. Nah, aku kalau sampai lulus dapat IP 4 dengan sisa SKS yang aku punya, kayak aku tuh cuman mentok di 37
ya 374 kalau nggak salah. 374 apa gimana? Pokoknya nggak bisa. Kayak mepet banget terus kayak itu dari situ aku baru mikir lagi kayak wah sebenarnya kalau semester awal dia tak giatin maksudnya lumayan kan dapat kumlot. Ya aku nggak bilang itu patokan sih, maksudnya kumlot nggak jadi patokan juga, aku setuju. Cuman ya kayak ya buat aku ya at least aku eman sih kayak. Sebuah tamparan. Ya harusnya bisa deh. Ya udahlah. Tapi terakhir kan kita bisa kumlot cara lain. Iya, ada jalan keluarnya ternyata, tapi jangan kembali ke masa lalu. Oh iya. Okay. Kalau dilihat-lihat kalian menjalani kuliah, tipe pertemanan seperti apa sih yang ideal buat kalian? Daiko dulu. Kalau pertemanan yang ideal menurut aku itu yang saling support, terus habis itu nggak selalu tentang kita ngerjain tugas, kita ngingetin tugas, tapi juga ada beberapa hal kayak main bareng kayak gitu. Jadi nggak pusing-pusing terus kalau tiap hari ngerjain tugas kan juga pusing. Benar. Kadang mungkin nggak cuma ngomongin tentang masalah-masalah kuliah, tapi juga lebih ke masalah-masalah yang kita sehari-hari kayak nanyain apa gitu, yang intinya biar kita saling perhatian, kita saling tahu satu sama lain gitu sih. Berarti pertemanan tuh nggak cuma tentang kerja tugas kuliah, tapi lebih luas lagi ya. Apalagi pertemanan ini bakalan, karena ini kayak istilahnya sekolah kita yang terakhir ya, di kuliah ini. Nanti udah lulus kita bakalan ketemu dunia nyata. Kalau temennya nggak dipupuk dari sekarang itu nanti bakal nggak bayangin sih kayak hidup di dunia nyata tanpa teman. At least kamu punya teman dari kuliah aja itu udah kayak moral support sih kalau menurut aku. Kalau menurut kita. Ya itu sih bener sih, saling support, saling ngelengkapin juga ya kan. Kayak gimana ya? Ya yang pasti sebenarnya pertemanan yang enak ya menurutku tuh yang nggak ada, istilahnya nggak ada parasitnya gitu loh. Nggak ada orang yang kamu tahu gak sih ada orang yang masuk satu lingkungan tapi dia tuh nggak berdampak gitu loh, kayak nggak guna. Tahu nggak? Bikin seru enggak, pinter juga enggak, terus kayak nggak ngerti aku juga. Kayak, ya mungkin kadang-kadang kasihan juga sih orang-orang kayak gitu sebenarnya kan, tapi ada lah satu dua kamu pasti pernah ngerasain lah kayak ada orang di lingkunganmu yang kayak aduh gua nggak usah di sini gitu loh. Tapi ya sebagai teman yang baik kita sebenarnya harusnya bantuin orang gitu juga sih, tapi ya gitulah namanya ya gimana seleksi alam itu ya. Seleksi alam sih. Tapi bener kuliah ini apalagi kayak kita di industri kreatif ya, di DKV, peluang kita untuk freelance itu kan besar banget. Jadi kemungkinan kita selesai ini nggak masuk kantor kayak ya udah kerja sendiri itu tuh kan besar banget. Jadi kayak sebenarnya DKV kuliah ini jadi itu terakhir kali kita punya lingkungan. Iya benar-benar. Terakhir kali kita punya komunitas tetap gitu loh istilahnya. Nah setelah ini tuh kita kemungkinan untuk kita jalan sendiri-sendiri itu sangat besar. Aku nggak ngerti di jurusan lain aku nggak ngerti. Cuman kalau di DKV itu ya itu sih, makanya pertahan teman-temanmu nih hargai. Nah dan lagi bagusnya tuh gini, serunya gini, kalau misal masing-masing dari kalian punya apa ya istilahnya punya powernya masing-masing kan, punya powernya sendiri-sendiri. Waktu besok kerja gitu atau jangankan kerja deh, sekarang aja kita udah sering kan kayak calling-callingan ada misal ada yang minta job ilustrasi gitu, kita langsung ngomong ke teman kita yang bisa ilus gitu-gitu kan. Itu dari situ aja kita udah dapat komunitas sendiri. Nah, apalagi nanti kita beneran kerja kan pasti makin banyak tuh kejadian kayak gitu. Iya sih, benar sih. Pertemanan yang sekarang itu lebih baik dipertahankan. Belum lulus aja udah kerasa gitu dampaknya. Untung aku punya temen gitu. Dan kalau tadi Dipta bilang ada orang yang, aduh ngapain sih kamu di sini? Seandainya ada orang kayak gitu ya, kalian punya nggak kayak cara atau pasti kita kan di lubuk hati terdalam kayak sakno, kasihan sama mereka, peduli gitu. Cuma kayak ya mau menjangkau, kadang kayak Daigo tadi dia sudah mulai kayak ngajak ngomong si temennya ini
tapi temennya malah nyuekin, ya nggak sih? Nah, bisa dibilang cewek itu. Nah mungkin kalian ada gimana ya saran buat teman-teman biar at least jadi sedikit terbuka gitu loh, karena pertemanan itu kan nggak cuma untuk satu orang, pertemanan itu untuk dua belah pihak kan, nggak cuma buat kita sendiri namanya pertemanan itu. Nah mungkin kalian bisa bagi tips sedikit kayak terbukalah atau kayak gimana Tego ntar mikir. Aku sebenarnya juga gak ngerti sih. Aku gak punya tips. Kayak kita harus gak ngerti. Soalnya kadang-kadang aku mikir kalau kita nggak bantuin ya, istilahnya kita nggak bantuin kayak jahat juga dong kita, berarti kan biarin teman sendiri ketinggalan gitu. Cuman kalau kita bantuin kok kayaknya dianya nggak apa ya, kayak nggak pingin dibantu gitu. Oh, oke. Coba dari teman-teman semua yang dengar mungkin punya cerita, bisa dicerita ke kita. Lumayan kan dapat tips kita bagi ilmu. Iya, lumayan. Aku soalnya juga gak ngerti. Kalian mungkin pernah ada pengalaman kayak gini? Aku kepo sih. Relatable, bahkan cerita aja kayak pertemanan kalian di sini kayak apa. Ada yang namanya pertemanan membangun, ada lagi yang namanya pertemanan toksik, ya kan? Iya. Tahu. Ceritain aja. Kalau mungkin nggak mau dipublikasikan bisa DM. Nah, bisa disensor aja lah nama temennya, kasihan deh. Ganti nawar gitu. Ganti Tejo. Anak visi dia ada nggak yang nama Tejo? Nggak ada ya? Nggak ada sih. Oh ya udah, berarti aman. Kalian pernah dengar nggak katanya kalau berteman tuh jangan pilih-pilih? Menurut kalian kayak gimana? Benarkah jangan pilih-pilih temen atau semua orang temenin aja? Ada yang mau berbagi cerita? Itu. Ya, semua orang ditemenin aja, karena kalau cuma buat temen kan kita harus yang sebanyak-banyaknya. Apalagi juga di VCD kita biasanya kan buka jasa-jasa kayak ilustrasi dan lain-lain. Kalau kita punya teman banyak pasti kan menguntungkan buat kita. Kalau ada yang butuh desain bisa nyari ke kita. Nah tapi kalau teman yang benar-benar dekat, menurutku harus dipilah-pilah sih. Nggak mungkin difilter lagi ya. Difilter lagi. Nggak mungkin kita temenan dekat sama orang-orang yang toksik. Kan kita maunya punya teman dekat yang saling bangun kayak gitu. Berarti lebih ke membatasi diri, kayak milih ya temenan semua orang, pokoknya jangan ada musuh aja gitu lah ya. Ya, ada musuh di antara kita. Mantap. Gimana kamu Dip? Kalau aku ya kurang lebih sama lah. Kalau kenal itu nggak apa-apa, kayak kamu kenalan aja sama semua orang. Cuman, nah sebenarnya kalau aku bukan kemilih ya, aku sejujurnya nggak pernah milih teman. Cuman ya itu tadi, ke filter sendiri gitu loh, kayak ada seleksi alam ya, aku nggak ngerti gimana tuh bisa terjadi. Cuman yang aku rasakan sih selama ini kayak gitu. Jadi aku dari dulu emang nggak pernah milih-milih temen, kayak ya udah main aja gitu. Cuman akhirnya yang bikin jadi circle tuh karena ya nggak ngerti, mungkin karena kita sefrekuensi aja gitu ya, jadi mainnya nyambung aja. Oh iya itu juga bisa sih. Emang kamu pernah gitu kayak aku gak mau main sama orang ini gitu? Kan gak pernah kan? Ya aku gak pernah sih. Ya bukan gak mau sih, cuma lebih kayak menghindari orang-orang yang udah kelihatan lah kayak tabiatnya, kayak akhlaknya kayak gimana. Kayak ya kan ada juga orang yang memang kepribadiannya kurang baik, terus kayak kamu temenan sama dia, ya contohnya siapa aku nggak kuliah sini, pertemanan circle lain di dunia lain. Ya temenan sih bisa-bisa aja, cuma emang orangnya itu kayak kurang apa ya, pertemanannya ini cenderung satu sisi, tahu nggak sih? Jadi semuanya segalanya tentang dia gitu kan. Bahkan pertemanan kan bukan kayak gitu, pertemanan kan saling, bukan salah satu doang ya, kayak gitu lebih tak hindarin sih. Soalnya juga buat apa itu kayak menguras emosi. Lebih kayak gitu sih, bukan menghindar. Tapi kalau kenal ya masih kenal sampai sekarang. Ya itulah suka dan duka punya teman. Nah kalau sekarang nih kita lihat keadaannya, kita nggak bisa ketemu temen, terus kita nggak bisa kenalan dengan orang baru. Mungkin bisa kalau kalian punya Tinder. Menurut kalian nih gimana cara membangun relasi yang
bagus, yang sehat di era yang serba online. Karena contohnya kayak gini aja. Karena sekarang serba online, dulunya kan kita kalau ngampus ya, kita kayak seharian dari pagi sampai sore, bahkan malam. Kita tuh kayak ketemu teman kita yang dulu itu kayak pagi lihat dia, siang lihat dia, malam lihat dia, bahkan, ya kan. Jadi kita kayak tahu kesehariannya kayak apa. Kita cerita-cerita lebih gampang sama dia. Nah, itu kerja tugas pun juga lebih gampang karena kita ketemu. Tapi kalau sekarang online nih, kemarin aku ngalamin kayak udah mepet deadline. Tapi orangnya yang bersangkutan ini kayak nggak muncul-muncul. Jadi ya kita juga nggak tahu dia ngapain karena ini kan online. Dia nggak online, nggak apa ya, statusnya nggak online misalnya kayak gitu. Kita juga nggak bisa menjangkau dia dengan cara apa lagi. Di telepon nggak bisa, di chat nggak bisa ya kan. Kan serba repot. Kalau pengalaman kalian gimana? Pernah menghadapi kayak gitu atau enggak? Kalau pernah, gimana kalian ngatasinnya? Kalau mengatasinya, aku cuma mau mengingatkan aja. Mungkin kita tuh kadang-kadang perlu menyadari gitu loh. Kayak sekesel-keselnya kita sama, misal sama orang gitu kayak, wah aku gak suka lah sama orang ini. Mungkin aja orang ini nyari kita tuh ada gunanya juga gitu loh. Jadi jangan diiniin lah. Jangan dikacangin gitu. Kalau misalnya kayak tadi Geralda ya, dicari-cari gak ada offline segala macam kan. Itu kan sangat merugikan gitu loh bagi temennya itu. Tapi ya itu sih, kalau aku mungkin lebih ke pribadi kita. Jadi kayak walaupun online kayaknya kamu tetap perlu temen gitu loh. Jadi jangan terus tidak berusaha membaur gitu. Aku nggak ngerti kejadiannya gimana, cuman ya sadarilah kalau nggak ada temen tuh sumpah dead. Bagaikan taman tanpa bunga. Iya bener. Bagaikan makan Indomie nggak pakai bumbu itu. Gimana Daigo? Pernah mengalami? Kalau aku nggak pernah mengalami sih, karena kita kalau temenan selama online ini, ya kita tetap chat-chatan di grup, kita tetap bercanda bareng. Terus kalau kerja tugas, biar saling menguntungkan, mending kita itu sih, kayak nentuin waktu, kapan sih kita mau ketemu, terus nanti hari main juga. Terus karena sekarang nggak bisa kerja tugas bareng secara langsung, kalau aku sama teman-teman kadang ini sih, kita Zoom bareng, terus kerja tugas bareng. Ya benar sih. Kayak di jadwal itu menghindari lost contact sebenarnya ya. Karena dia harus online di jam-jam tertentu. Oke, itu bisa dicatat. Soalnya kadang kita kan serba kayak baru transisi nih. Dari offline ke online, serba menyesuaikan diri. Yang dicariin juga tidak merasa dicari, yang mencari juga kasihan. Ya gitulah. Memang pertemanan offline dan online ini berbeda. Kalau dulu kita kan temenan dimulai secara offline kan. Sosialisasi secara offline. Kalau misalnya kita sekarang semuanya berada di angkatan 2020 ya. Apakah teman kalian bakal beda? Ya itu aku nggak bisa bayangin. Mungkin ya kalau aku baru masuk kuliah kena online gini, aku bakal main terus sama teman-teman SMA. Mungkin. Masuk. Tapi nggak ngerti sih. Kayak aku nggak ngerti gimana caranya supaya ya itu loh bisa kenalan sama teman baru tapi full online gitu. Aku nggak pernah mengalami juga soalnya. Oh iya, sama aku mau nambahin, kalau misalnya offline, posisi tempat kita duduk itu menentukan pertemanan nggak? Menurutku nggak. Nggak. Buat awal mungkin iya, tapi setelah itu nggak. Setelah Daigo itu gimana? Kita udah ngumpul nggak sih? Iya sih, nggak tahu aku tuh kayak nggak tahu. Daigo gimana Go? Kalau tempat duduk kan kita sesuai kelompok ya biasanya. Menurutku nggak menentukan sih, mau temenan sama siapapun, ya duduk di mana pun nggak masalah. Oh iya nih, karena kamu masih kelompokan. Kalau mulai semester 3 ke atas kita itu kayak udah bebas. Tapi kalau aku ya kebetulan teman-temanku ini dulu juga satu kelompok sih kita. Makanya mungkin juga ya itu kebetulan sih. Tapi kayaknya enggak sih, aku main sama juga enggak dari kelompokku dulu.
Ya itu kayak itu kayak emang ada frekuensinya sendiri gitu loh. Lama-lama dapat sendiri. Kayak awal-awal tuh masih nyampur kan, kayak kita nggak ngerti ya karena kita duduknya kelompokan itu. Kan seiring berjalannya waktu kayak jadilah kayak paling gampangnya gini. Misal kita dulu ngerjain tugas yang sama ya toh. Paling gampangnya kita tuh bakal main sama orang yang berdiri dari kursi itu barengan sama kita istilahnya. Jadi gini, ada orang misal kayak aku ya, dapat tugas nih, selesai di brief. Aku dan teman-temanku ini kita berdiri, soalnya kita turun gitu, kita beli makan dulu ya kan. Nah, itu paling gampangnya kayak gitu. Itu salah satu contoh nyata pace, oke. Nah, iya. Ngerti waktu itu kan? Nah, ada orang yang akhirnya mereka berteman karena mereka sama-sama selesai duluan. Iya kan, bener. Masuk akal dong, masuk akal ya. Masuk akal. Nah, jadi mereka akhirnya temenan karena ya udah gitu. Aku udah selesai deh, terus kayak lihat punyamu dong. Ya dia juga udah selesai soalnya kan. Nah, terus ada juga satu lagi yang runtut terus itu ya sampai selesai dia kerja terus gitu. Nah, itu ya nggak ngerti lah, itu bisa dapat teman juga kok. Tapi aku nggak ngerti lah gitu gimana ketemu temennya. Iya benar sih. Ya, itu maksudku pace tadi itu kayak gitu. Contoh nyatanya gitu. Ya, kalau yang online aku nggak ngerti. Kalian pasti kalau punya grup ya kan pamer-pamer karya gitu pasti kerasa lah. Kayak ada yang moto duluan. Nah abis itu pasti ada lah 1-2 orang yang moto juga dan sudah misal sama-sama selesai atau udah sama-sama di ACC gitu. Kayak gitulah. Bener sih. Kamu ngerasain nggak gue kayak gitu? Adanya seleksi alam. Ada sih. Intinya setiap kita pasti ngerasain seleksi alam dari pertemanan itu. Kadang seleksi alam ini ada yang kayak misalnya kamu dulu punya teman main si A, cuma karena kalian berbeda pace, kalian jadi berpisah dong. Terus yang si temen ini dia kayak merasa tujuan lu nggak mau main sama aku lagi, padahal sebenarnya bukan karena itu, kayak secara alami aja berpisah ya, gitu kan? Iya, nggak konek aja. Mungkin kalau ada yang kayak gitu ya namanya temen ya, mereka datang dan pergi. Tapi kalau bisa dipertahankan aja sih. Yang penting kita punya relasi baik lah sama semua orang. Tapi nggak main bareng menurutku fine. Iya benar sih. Nggak harus ngapain 24/7 bersama kayak orang pacaran nih. Ya kadang itu juga sih. Pertemanan itu juga ada batasnya. Menurut kalian gimana? Ada batas yang nggak boleh kalian lewati, meskipun kalian ini teman kental gitu, kayak nggak bisa dipisahkan. Tapi memang ada beberapa hal yang memang harus dihormati ya. Jadi kadang itu kalau aku lihat ada konflik dalam pertemanan tuh karena ada batas yang dilewati pasti. Misal privacy, kalian terlalu kepo apa kayak gimana gitu. Jadi akhirnya pertemanan yang erat itu jadi rusak. Kalau yang karena istilahnya yang lebih personal gitu nggak sih masalahnya jadinya? Iya benar. Aku belum pernah sih. Soalnya aku tuh jarang menjadi tidak berteman gitu loh. Kayak aku biasa kalau udah kenal gitu, kalau gimana ya? Kalau kenal ya kenal, cuman kalau udah jadi teman jarang nggak jadi teman lagi gitu. Apa sih? Ngomongnya gimana ya? Kayak gitulah intinya. Teman untuk selamanya. Ya intinya nggak pernah jadi kayak musuhan gitu loh. Kayak saat benci-bencinya aku sama orang ini, kayak aku tetap berrelasi baik juga sama dia. Cuman ya emang ngeselin aja orangnya. Jadi aku nggak pernah sih. Tapi kalau aku misalnya ada beberapa hal yang aku mulai nggak seneng gitu ya dari temanku kayak gini, aku ngomong sih. Oh iya. Kalau aku sih ngomong langsung ya daripada soalnya nggak enak loh kalau misalnya kalian tahu-tahu pindah circle gitu, aku nggak suka sih. Benar. Soalnya kadang-kadang bukan aku yang kayak gitu, cuman kita yang digituin gitu loh. Kayak aku pernah sih beberapa kali kayak temennya ini menjauh sendiri ya toh. Terus kayak ya gitulah, kamu salahku apa? Kayak kamu kok menghindari aku? Ya menjauh terus omongannya itu nggak enak. Oh, ngerti kan? Iya, relatable. Kayak apa sih aku maksudnya apa gitu loh? Kesel aja, aku kesel kayak gitu. Jadi aku sih langsung tak omongin. Kalau misal, nah biasanya setelah diomongin itu kemungkinannya 2. Kemungkinannya dia tetap main sama kita tapi berubah gitu, atau ya emang dia kayak gitu terus ya udah berarti ketahuan kan tadi yang frekuensinya itu beda, berarti istilahnya gitulah.
Masuk. Frekuensi anjir, bahasaku apa banget ya. Bener. Itulah ini ya. Daigo gimana Daigo? Ya sama sih, kalau ada teman-teman yang udah melewati batas, kadang kita nggak ngejauhin dia, tapi malah dia sendiri yang mulai agak menjauh gitu kan. Kalau kita mau nanya kan juga sebenarnya nggak enak. Terus kalau kadang juga ada yang kalau kita ngasih tahu ke dia, niatnya kita baik, cuma dianya yang beranggapan kalau itu sebuah hal yang nggak enak buat dia, dan akhirnya dia malah menjauh. Kan juga kadang bingung kayak gitu. Kau pernah go? Kalau tiba-tiba menjauh kayak gitu sih pernah, cuma kan seiring berjalannya waktu dianya juga mulai deket lagi. Maksudnya kita mulai bareng-bareng lagi gitu sih. Jadi itu bagus sih. Biasa kayak sama hal-hal kayak gini. Bagus sih kayak gitu. Ya, memang komunikasi itu adalah kunci. Nggak pertemanan, nggak pernikahan. Komunikasi adalah apalagi kita kan desain komunikasi visual. Jadi harus komunikasi. Betul. Dulu PSA buat orang-orang yang sekarang berada dalam pertemanan kurang nyaman. Bilang aja kalian tuh punya unek-unek apa. Kalau teman kalian beneran temen, biasanya memaklumi lah. Kayak ada masalah apa itu dibicarain aja. Kecuali kita udah ngomong, tapi tetap diterusin sama temennya. Nah itu baru boleh dipikirkan lagi. Beneran temen apa enggak orang ini? Karena toxic friendship itu juga nggak bagus buat kita. Apalagi dalam kuliah ini ya. Kuliah ini udah kayak tugas dan pertemanan itu sama-sama saling mendukung. Nilaimu bagus atau enggak, lulus cepet atau enggak, misalnya kayak gitu. Iya. Krusial ini sebenarnya. Dengan siapa kamu curhat itu mempengaruhi ya. Itu dia. Kadang bisa bocor guys. Feedback apa yang kamu dapat itu mempengaruhi. Jadi Setuju. Segalanya ini memang tak bisa dipungkiri kalau pertemanan itu penting banget sih. Kayak cuma nilai. Itu go ceritain ke temenmu yang cuma nyari nilai. Itu kan Daigo bukan ya? Oh iya. Berarti teman-temannya Daigo tolong dikasih tahu ya Daigonya ya. Jangan lupa temenan. Iya, harus sadar diri juga. Kok kayaknya kamu di pihak yang tersakiti ini. Kan aku menyampaikan aspirasi dari yang tersakiti mungkin. Berarti kamu berteman dengan yang tersakiti ya. Iya. Hebat. Keren. Ya kayaknya kita ini udah kurang lebih berapa lama ya kita ngomong? Udah tahu, cukup lama sih. Iya sudah cukup lama. Boleh dibagi-bagi? Kayak kesan dan pesan. Silakan. Oke, kalau pesan dari aku selama kita online ini, tetap cari teman sebanyak-banyaknya, entah itu dari jurusan lain dan juga terlebih dari jurusan kita sendiri kan. Habis itu dari pertemanan itu kita harus sama-sama kasih dampak yang positif, jangan yang jelek-jelek aja. Kalau udah nggak nyaman sama teman, itu mending dikasih tahu biar kedepannya, apalagi kalau udah ketemu offline, itu kita punya pertemanan yang bagus gitu. Ya. Karena ini online, jadi komunikasi kayak kita di WA, di Line, di Zoom kayak gitu harus sering-sering chat-chatan juga. Terus kalau bisa Zoom kerja tugas bareng gitu kan enak, biar kitanya lebih dekat. Bener sih. Bener. Tadi kamu bilang kayak biar pas offline kita punya pertemanan yang bagus. Ya juga ya, aku sampai nggak kepikiran kalau suatu saat nanti kita bakalan offline lagi. Semester depan udah offline, kita pertama ketemu itu punya impression yang bagus, terus kita bisa langsung jalan bareng gitu kan enak. Kamu jalan sama siapa tuh? Sama Cidir nggak apa-apa. Bisa-bisanya kamu. Suatu saat nanti kita bakalan offline, jadi kalau bisa jangan bikin musuh online ya. Nanti online ya kita kayak cuma ngechat doang. Pertemanan cuma terlihat dari jumlah kata dan jumlah huruf di line. Pertemanan dihitung dari fallback Instagram. Terus ternyata pas offline nanti kamu lihat orangnya, ternyata orang ini aneh. Terus kamu nggak demenan kan? Kayak ya sama aja, kamu mulai dari nol, cari temen lagi, mulai dari nol segalanya. Kalau dari aku,
Mungkin lebih ke kesadaran pribadi masing-masing aja deh. Soalnya nggak bisa dipungkiri kadang-kadang tuh masih banyak orang yang sukanya sendiri gitu loh di satu komunitas tuh. Jadi Pak, ya mungkin saya sadar aja lah Kak. Kalau komunitas ini tuh ya kita nih orang-orang di kafe itu ya kita ini gitu. Jadi kayak jangan jangan ngerusak suasana lah gara-gara kamu sesuka hati gitulah. Sepenake dhewe. Masuk. Kayak apalagi gitu. Kamu kan ketuanya SU, ketua himanya VCD nih. Kadang kalau kita dalam satu kepanitiaan misalnya atau satu organisasi, ada orang yang tipenya memang diem, ada orang yang memang tipenya rame. Nah, gimana sih karena ini online ya, kita kan nggak bisa ngadain kayak kegiatan keakraban atau apa gitu. Gimana mungkin pandanganmu aja sih, sebuah organisasi yang semuanya itu kayak akrab walaupun online, itu bisa dicapai dengan cara yang seperti apa? Nah, sama sih sebenarnya kalau itu gini, aku selalu percaya pertemanan atau relasi yang baik itu terjadi bukan karena kita makrab gitu, tapi karena kita punya satu visi yang sama. Aku selalu percayanya itu. Jadi kayak termasuk di pertemanan ya, kalau kita sama-sama pingin mencapai A, itu pasti jalannya bareng, termasuk di organisasi. Jadi kayak termasuk di SU, di panitia. Kalau misalnya kalian punya visi yang sama, kalian bakal jadi satu sendiri gitu. Nah, jadi kalau di online, sebelum itu, biasanya kita adain makrab segala macam itu kan sebenarnya ya juga untuk mencapai itu. Cuman ya biasa kayak gitu bukan lebih efektif ya Ya biasanya kayak gitu tuh sekali doang bisa jadi. Nah, bedanya kalau online kayaknya kita nggak punya kan kesempatan untuk sekali langsung kita satu visi gitu istilahnya. Nah, jadi mungkin ya kembali itu sih menurutku, kalau dari online ini kuncinya ada di pribadinya masing-masing gitu, karena menurutku ya mempengaruhi orang secara online tuh sangat susah gitu. Kayak influence yang bisa kamu kasih ke orang waktu online tuh kecil banget, beda sama waktu offline. Waktu offline tuh kayak kamu duduk ngomong di depan orang itu bisa langsung berubah pikiran tentang kamu. Nah, kalau online ini nggak kayak gitu. Jadi ya itu emang agak menantang sih jadinya, cuman lebih ke kesadaran masing-masing. Kalau misalnya emang kamu merasa nggak satu visi, ya ngomong gitu, komunikasinya itu harus lebih belak-belakan istilahnya. Kayak gitu sih menurutku itu. Daiku sendiri sebagai pendatang baru SU, kayak kamu kan selama ini pertemananmu sama anak-anak di kelas misalnya, sama circlemu, terus tiba-tiba masuk SU ketemu kakak-kakak yang aneh kayak kita berdua ini. Perasaanmu gimana? Punya teman baru yang beda frekuensi? Kalau perasaan sebenarnya nggak beda jauh ya frekuensinya, karena sebenarnya aku juga nggak diem banget, karena sebenarnya juga sama-sama bobrok, jadi ketemu tuh ya udah nyaman aja, apalagi tambah lama kan tambah dekat, jadi ternyata ada yang sama-sama bobrok. Ya, semoga dari perbincangan kali ini teman-teman yang mendengarkan juga bisa mendapatkan hal yang positif atau bisa dapat insight baru. Kayak kalau kalian mau ngobrol sama kita, kalian juga bisa, karena kita sekarang online, kalian boleh DM kita atau mau komen dan lain-lain, kirimin kita pesan kita ini sebenarnya karena online tadi nih kita ansos. Kalian misalnya mau kasih suggestion topik apa gitu, kalau hari ini tentang pertemanan, mungkin besok mau tentang cuan, atau besoknya lagi mau tentang cara ACC terbaik, atau kuas terbaik untuk anak VCD, silakan kalian hubungi kita. Itu menarik sih. Oke? Bantu kita mikirin konten, guys. Iya. Kita cuma mahasiswa biasa. Iya, biar seru gitu loh kan, ya kan. Atau kalian punya cerita-cerita ya kan tentang pertemanan kalian, let us know. Atau kalian suka sama Daiku, Kak itu siapa yang baju kuning itu, Kak mau kenalan? Silakan. Nanti baju kita kuning jangan sampai lepas. Ya, baju kuning jangan sampai lepas.
sekian dari kami bertiga. Sampai jumpa di podcast dan acara selanjutnya. Goodbye guys. Dadah.